menurut 6 aspek, yaitu STPPA menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022. Mata kuliah bermain dan permainan anak usia dini yang diampu oleh Ibu Iin Maulina MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Iin Maulina selaku dosen pengampu mata kuliah bermain dan permainan AUD. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan pengertian STPPA PAUD menurut UU 05 tahun 2022. Jadi, STPPA PAUD atau Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini adalah bagian dari standar kompetensi lulusan atau SKL dalam kurikulum Merdeka. STPPA ini diatur dalam Permendikbud Ristek nomor 5 tahun 2022 yang menggantikan Permendikbud 137 tahun 2014. Pada jenjang PAUD, STPPA memuat profil peserta didik sebagai kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menjadi deskripsi pencapaian perkembangan peserta didik dari hasil partisipasi pada akhir pendidikan anak usia dini. Berikutnya adalah aspek-aspek perkembangan. Yang pertama adalah nilai agama dan moral, meliputi kemampuan anak dalam mengenal agama yang dianutnya, kemudian menjalankan ibadah sesuai dengan ajarannya, berperilaku baik, jujur, sopan, kemudian menghormati orang lain, serta menjaga kebersihan, baik kebersihan dirinya sendiri maupun kebersihan lingkungan sekitarnya. Kemudian juga mengenal hari besar agama-agama dan juga menghormati agama orang lain. Yang kedua, ada nilai Pancasila, yaitu merujuk pada pemahaman anak terhadap nilai-nilai luhur Pancasila, yaitu seperti gotong royong, keadilan, persatuan, demokrasi, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, sosial emosional, yaitu melibatkan kemampuan anak dalam berinteraksi sosial, yaitu mengelola sosial, memahami perasaan orang lain, serta beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Yang keempat, ada fisik motorik, yaitu terbagi menjadi dua sub aspek. Yang pertama motorik kasar, yang kedua motorik halus. Nah, motorik kasar ini yaitu menunjukkan kemampuan gerakan tubuh yang terkoordinasi, lentur, seimbang, dan lincah, serta mengikuti aturan. Untuk motorik halus ini yaitu memiliki kemampuan menggunakan alat untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan diri dalam berbagai bentuk, serta menjaga kesehatan dan perilaku keselamatan. Yang keempat yaitu kognitif, meliputi kemampuan anak dalam belajar dan memecahkan masalah, berpikir logis, berpikir simbolik, dan menggunakan lambang bilangan serta abjad. Yang kelima yaitu bahasa, menyentuh aspek kemampuan anak dalam berkomunikasi, mengungkapkan ide dan gagasan, serta memahami struktur bahasa dan lambang bilangan tertentu. Materi yang terakhir yaitu bermain dan permainan anak usia dini. Nah, bermain bagi anak usia dini itu dapat digunakan untuk mempelajari dan belajar banyak hal. Dapat mengenal aturan, bersosialisasi, menempatkan diri, menata emosi, toleransi, kerjasama, dan menjunjung sportivitas yang tinggi. Setelah demikian pengertian dan penjelasan tentang STTPA PAUD menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini difokuskan pada 6 perkembangan anak yang mencakup 6 aspek, yaitu nilai agama dan moral, nilai Pancasila, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Aspek perkembangan anak usia dini menjadi dasar penting dalam membentuk kecerdasan, kepribadian, dan kemampuan mereka di masa mendatang. Dalam nilai agama dan moral, aspek perkembangan pertama dan yang paling utama untuk diajarkan kepada si kecil adalah nilai agama dan moral.
Hal ini berfokus dalam menanamkan nilai-nilai dasar, norma-norma yang berlaku hingga kesadaran. Contoh kegiatan pengembangan nilai agama dan moral yaitu seperti berbaris dengan rapi, kemudian mencium tangan ibu guru, Contoh pengembangan nilai agama dan moral di dalam kelas yaitu berbaris dengan rapi dan antri masuk kelas dengan tertib, kemudian bersalaman, berjabat tangan dengan ibu guru. Setelah itu berdoa bersama sebelum memulai pelajaran. Nilai agama dan moral pada anak usia dini di PAUD memiliki manfaat yang sangat signifikan dalam membentuk karakter, perilaku, dan pribadi anak yang baik. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan pendidik untuk menanamkan nilai agama dan moral pada anak sejak dini agar anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang baik dan lurus. Selanjutnya adalah pengembangan nilai Pancasila. Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya adalah nilai Pancasila. Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pengembangan nilai Pancasila dapat dilakukan dengan permainan, lagu, rekreasi, serta cara-cara lain yang menyenangkan bagi anak. Permainan yang mengedepankan dengan kerjasama, gotong royong dapat mengembangkan nilai-nilai Pancasila pada anak usia dini. Selanjutnya yaitu perkembangan bahasa. Seperti dalam video di atas, yaitu permainan flashcard, ada beberapa aspek yang dapat dikembangkan melalui permainan ini. Yang pertama adalah perkembangan bahasa. Flashcard dapat digunakan dalam bentuk permainan untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada anak. Permainan ini dapat menciptakan suasana yang menyenangkan dan mengasyikkan, sehingga anak tidak menyadari dirinya sedang menambah pembendaharaan kata. Selain itu, bermain flashcard juga dapat meningkatkan kemampuan kognitif. Permainan flashcard dapat merangsang anak agar lebih cepat mengenal angka, membuat minat anak semakin kuat menguasai konsep bilangan, serta merangsang kecerdasan dan ingatan anak. Kemudian motorik halus. Flashcard dapat dirancang untuk melatih motorik halus pada siswa PAUD, seperti dalam penelitian yang menggunakan flashcard alfabet untuk membantu anak usia dini dalam belajar menghafal huruf dan mengetahui warna.
Permainan selanjutnya yaitu bermain boneka jari. Aspek dalam permainan boneka jari mencakup beberapa hal seperti aspek kognitif, aspek motorik, dan aspek sosial emosional, bahasa, moral, dan agama. Dalam aspek kognitif, permainan dengan boneka jari dapat membantu dalam pengembangan aspek kognitif anak seperti pemahaman bahasa, penalaran, dan pemecahan masalah. Dalam aspek motorik, penggunaan boneka jari juga dapat membantu dalam pengembangan aspek motorik anak, yaitu seperti koordinasi tangan dan mata, serta keterampilan motorik halus. Dalam aspek sosial emosional, permainan boneka jari dapat membantu mengembangkan aspek sosial emosional anak seperti rasa percaya diri, interaksi sosial, dan ekspresi emosi. Dalam aspek bahasa, dapat meningkatkan kemampuan berbicara, mendengarkan, dan memahami cerita. Dalam aspek moral dan agama, penggunaan boneka jari juga dapat membantu dalam pengembangan nilai moral dan agama anak seperti mengajarkan nilai-nilai moral dan agama melalui cerita-cerita yang disampaikan dengan boneka jari. Dengan demikian, permainan dengan boneka jari tidak hanya menyenangkan, tetapi juga dapat membantu dalam pengembangan berbagai aspek penting pada perkembangan anak. Selanjutnya adalah permainan ular naga panjang. Ada beberapa aspek yang dapat dikembangkan dalam permainan ini, yaitu yang pertama adalah aspek perkembangan motorik kasar. Permainan ini dapat membuat dan melatih ketangkasan dan kelincahan anak dengan meminta mereka aktif dalam bergerak. Kemudian kognitif. Permainan ular naga panjang ini juga dapat meningkatkan kemampuan kognitif dalam berhitung penjumlahan dengan menggunakan lambang bilangan. Kemampuan sosial emosional, yaitu mengajarkan anak untuk mengutamakan partnership, karena dalam permainan ini anak berinteraksi dengan teman sebaya, kemudian juga mampu mengembangkan bahasa anak dan interaksi sosial dengan teman sebaya. Selain itu, permainan ini juga dapat mengembangkan kemampuan anak untuk mengenal simbol-simbol dan suara-suara.